Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sedang berada di Rumo Aceh. Rumo Aceh adalah rumah daerah dari kota Aceh. Teman-teman lihat bentuknya seperti panggung. Ada tangga menuju ke arah dalam rumahnya. Sekarang kita tanya bareng-bareng sama narasumber kita dari Anjungan Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu. Ya, kami dari Al-Azhar, kami mau coba menggali sejauh mana bentuk konstruksi dari Rumo Aceh ini ya, Bu ya. Kita boleh lihat bareng-bareng? Yuk, boleh. Pak, Bu. Tangga ini sebenarnya kalau di Aceh itu untuk apa ya, Pak? Di Aceh itu atau sebagian besar Sumatera berbentuk panggung seperti ini. Maka diperlukan tangga. Oke, yuk kita naik sama-sama. Nah, ini bentuknya apa ya, Pak? Dan gunanya buat apa? Ini sebetulnya rumah Aceh ruang tamu, hanya ruang tamu ya. Ruang tamu biasa, karena di sini untuk penyimpanan barang-barang yang dipamerkan, maka kami letakkan barang-barang di depan. Miniatur Masjid Baitur Rahman. Oke. Miniatur. Nah, Masjid Raya Baitur Rahman itu terkenal juga adalah ketika tsunami 2004, masjid yang tidak runtuh ya, satu-satunya masjid yang tidak runtuh diterpa tsunami. Bahkan, Masya Allah, dan tidak masuk air. Allah sangat menjaga nih bagaimana strukturnya Masjid Raya Baitur Rahman. Sepertinya kita melihat bahwa ada karakteristik sebuah bunga ya, Bu ya, yang menandakan ukiran konstruksi dari rumah Rumo Aceh ini. Ada latar belakangnya, Bu? Ini bunga apa? Ini bunga selanga yang jadi khas orang Aceh. Oh gitu. Oh iya, ada sesuatu yang unik nih. Kita sering banget lihat lambang ini kalau misalnya ada di aksesoris. Nah, kadang juga ada di sebagian aksesoris rumah ya, baik aksesoris wanita dan bahkan jadi karakteristik juga mungkin di sebuah aksesoris dari rumah. Kalau misalnya ini namanya apa, Pak? Ini pintu Aceh. Ini karakteristik pintu Aceh gitu. Daerah Aceh juga dikenal sebagai Serambi Mekah. Kenapa disebut Serambi Mekah? Karena Aceh merupakan pintu gerbang utama masuknya Islam. Di sini dikenalkan tentang budaya Aceh melalui rumah Aceh yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Rumah Aceh yang ada di Anjungan Aceh memiliki 16 tiang, di mana pada 16 tiang terdapat pintu yang menghadap ke dalam rumah Aceh. Karena mereka menyebut pintu untuk menghadap ke dalam bahwa masyarakat apabila sudah melihat rumah Aceh, dia terbuka untuk masyarakat luas. Jadinya sifatnya rumah Aceh ini terbuka dia. Karena orang Aceh berpedoman bersaudara sesama muslimnya. Pada dasarnya rumah Aceh terbagi menjadi 3 bagian. Seperti yang kita lihat ini adalah serambi muka atau serambi depan, dan di belakang serambi depan ada serambi tengah. Di belakang serambi tengah maka ada serambi dalam. Kenapa disebut serambi? Serambi itu sebagai pintu masuk utama. Ini pintu masuk utama untuk tamu, maka disebutlah serambi depan. Serambi tengah, kenapa disebut serambi tengah? Karena pintu utama untuk menyambut tamu seperti kekeluargaan, mengundang minum kopi atau makan bersama, jamuan. Kenapa disebut serambi belakang? Kenapa serambi belakang? Untuk mengutamakan tamu untuk dapat beristirahat di rumahnya, maka disebutlah serambi belakang. Ciri khas rumah Aceh adalah rumah panggung, dan rumah panggung itu mempunyai juga ukuran tertentu yang tidak bisa melebihi daripada tiang dari masjid raya. Bahkan di Aceh sendiri
gedung-gedung itu dibatasi, gedung-gedung tinggi. Kenapa tidak boleh dibangun gedung tinggi? Karena dikhawatirkan dia melewati menara Masjid Raya. Menara Masjid Raya adalah menara yang sangat diagungkan kekhasan dan khususnya untuk warga Muslim di Aceh. Untuk ukuran bangunan itu tersendiri, panggung itu kenapa di bawah itu ada dasarnya, ada tiangnya. Itu sebetulnya tiang panggung itu untuk supaya warga Aceh itu kebanyakan tinggal yang di pedesaan tidak diganggu oleh binatang buas. Dan dasar panggung itu bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang rumah tangga, barang-barang hasil bumi seperti padi, pisang, kelapa. Tingginya tiang dasar itu tidak bisa dikategorikan tidak sama dengan bangunannya. Biasanya dia lebih rendah, sekitar 2 meter atau 1,5 meter sampai dengan 2 meter. Jendela Aceh itu sebetulnya untuk ciri khas itu tidak, karena didomisili dengan budaya bercampur, dia berbaur antara Melayu dan Belanda. Karena jendela itu berbentuk kisi-kisi. Kisi-kisi mencerminkan jendela Belanda sebetulnya, bukan jendela khusus khas Aceh. Karena bangunan lama kita mengikuti tradisi Belanda dan Melayu.